ada unique selling point gitu kan. Oke. Value-nya apa yang mau kita bawa terhadap produk kita. Oh, misalkan ada kita, value-nya salah satu cafe introvert di Kuningan. Dengan cara-cara pendekatan emosional gitu ya. Human touch gitu. Iya. Itu tidak akan bisa ngalahin deh dengan human touch dibanding dengan teknologi itu. Ataupun misalkan uang sekalipun kasarnya gitu lah. Sampai terima kuncinya. Pengen gitu kan, mungkin ada orang yang ini nggak misalnya punya pinjaman, Iya. Kita 18-19an mungkin. bawa goodie bag ya, Iya. itu punya besoknya tuh dia ujian. Ya halo teman-teman, kali ini sedang bersama owner coffee shop untuk introvert yang ada di Kuningan. Selamat datang. Atau di selamat datang. Halo. Oh salaman gitu. Oh iya. Kenapa sih akan atau di pernah bilang ini teh coffee shop untuk introvert? Kenapa itu teh? Sebenarnya ngalir ya. Iya. Sebenarnya itu juga baru kelihatannya tuh di 1 tahun terakhir ini. Oke. Gitu. Jadi kan mungkin ada beberapa experience yang pernah saya dapat ketika ketemu dengan customer gitu. Iya. Rata-rata mereka tuh membutuhkan tempat untuk yang sendiri gitu ya, terus private gitu. Terus kadang suka ngobrol gitu kan. Iya. Iya nih jadi tempat rame banget nih di sini ini ya enak tenang gitu kayak gitu. Terus beberapa review juga banyak yang bilang calm gitu kan, terus tenang gitu tempatnya gitu. Ya, memang mungkin bawaan ini ya bawaan owner juga kali ya. Mungkin. ya. Ya akhirnya ya udah memang jadi kalau misalkan teman-teman yang memang pengen butuh waktu untuk healingnya. Oke. Misalkan atau mungkin butuh ngobrol yang nggak keganggu gitu ya, terus mau ngerjain sesuatu tanpa ada gangguan apapun misalkan kayak gitu, ya kesini aja. Kalau mau ngobrol sama saya juga nanti kita akan temenin. Nah itu sih salah satu advantage yang bisa ditemuin di sini ya. Itu bisa ngobrol sama ownernya langsung. Betul. Berarti atau di ini merasa sebagai introvert? Enggak juga. Ya atau gimana? Sebenarnya kalau introvert itu kan lawannya ekstrovert ya. Kalau introvert itu kan sebenarnya kemampuan komunikasinya dia itu sangat bagus. Karena apa? Karena dia akan menata, berpikir dulu ketika berbicara atau ke orang lain kayak gitu ya. Nah, karena saya belajar untuk ketika dalam pekerjaan juga saya pernah jadi service, saya pernah jadi sales marketing juga. Jadi ketika berbicara dengan orang pun itu saya harus memikirkan dulu. Oke. Agar tidak pertama menyinggung atau tidak sok kenal sok dekat ya gitu ya. Terus mengambil bahasan-bahasan yang memang memiliki persamaan dengan apa yang dihadapi oleh si customer tersebut. Jadi mungkin bisa dibilang introvert enggak juga, tapi lebih kepada bagaimana buat nyaman orang yang saya ajak bicara sih sebenarnya lebih ke situ aja. Jadi sebagai orang yang merasa introvert kayaknya approve gitu kalau misalkan kesini tuh tenang, nyaman. Terus juga kalau misalkan teman-teman yang suka baca buku juga, betul. Ada baca buku nih. Dari ada buku, apa aja? Dari buku apa ya? Buku tentang Islam ada, buku tentang fiksi juga ada, terus ada juga buku belajar bahasa Spanyol barangkali mau. Ini bukunya didapetin dari mana? Jadi saya itu kan fans klub sepak bola Real Madrid. Nah dulu saya itu pengen banget jadi translatornya kalau Real Madrid kesini. Atau saya kalau misalkan saya punya cita-cita pengen ke Bernabeu gitu ya. Saya beli nih buku ini. Gitu. Jadi saya belajar gitu. Terus saya sedikit-sedikit tahu. Hola, ¿cómo estás? Gitu dah. Kayak gitu aja. Apa? Bienvenido a Kadikita Coffee. Lo siento artinya apa? Lo siento apa ya? Nggak tahu. Itu bahasa apa ya? Kayak minta maaf. Paling hasta el final atau hasta manyanya gitu. Sampai besok gitu. Menarik ini ternyata tidak di set ya. Berarti pengen jadi translatornya tadinya gitu. Terus saya kan akhirnya kan nggak lama Indonesia mendatangkan pelatih Spanyol kan Luis Milla tuh 2018. Wah, inilah saat. Iya. Saya mau ngelawar gimana nih? Ternyata udah ada Bang Bes nih. Terus udah gitu ternyata nggak lama kan dia ngelatih Persib kan waktu itu. Ngelatih Persib ya kan? Akhirnya ngelatih Persib. Pas teman-teman saya,
coba dari saya dulu seriusin banget nih belajar bahasa Spanyol gitu kan. Terus saya mungkin bisa ngelamar jadi translatornya dia gitu. Betul. Apalagi kan, kalau lanjut dulu. Dulu kan ada di Jakarta tuh ada beberapa course gitu kan, teman saya yang ngambil Perancis, terus saya pengen banget ngambil Spanyol, cuma gak kesampaian terus. Ya gitu akhirnya. Ya, apalagi si course itu kadang-kadang suka nge-DM juga. Kamu mau ikut course Spanyol? Oh gitu. Iya benar suka ada kayak gitu kan. Berarti tadinya pengen jadi translator dan gara-gara suka Madrid gitu. Perasaannya apa sekarang di pucuknya bukan Real Madrid? Oh gitu. Ya, soalnya kalau sekarang nih ngeliat Pempes Barca, dingin. Lagi di gurun tapi kok dingin ya gitu. Kalau mungkin karena saya fansnya udah lama ya. Oke. Rasa tua banget. Jadi saya fans Madrid itu dari tahun 90 berapa ya? 98 waktu itu. 98. Jadi udah terbiasa dengan roller coasternya klub ini gitu. Jadi kalau dulu seru ya tahun 2010 2011 tuh. Kan dulu ikut komunitas juga tuh. Jadi setiap kita kalah nih, kadang saya juga selalu ikut witis gitu kan. Kayak misalkan contoh menang atau kalah tetap Real Madrid gitu kan. Real Madrid till I die gitu kan dulu ada tuh kayak gitu. Kalau nggak di Jabar itu Persib dulu baru kamu. Iya. Kayak gitu. Nah tapi kalau sekarang mah biasa aja gitu, Barcelona nggak apa-apa deh, puncak dia juga masih jauh lagi. 15 UCL mana? 15 sama 5 jauh banget gitu kan ya nggak sih? Iya. Maaf ya fans Barca, decul. Terus sekarang ada fenomena munculnya God Ijo katanya. Oh, God Ijo. God Anthony. Gimana itu? Apakah jadi obrolan gak di fans Real Madrid gak di Real Betis nih sekarang unbeaten Real Betis. Itu ada pembahasan nggak? Sebenarnya nggak ada spesifik sih, sebenarnya nggak ada. Cuma maksudnya memang mungkin lagi prime-nya aja gitu. Oh iya. Prime-nya Anthony lagi bagus. Ya nggak tahu tahun depan kan gitu. Kalau bisa konsisten ya oke. Mungkin akan dipermanenkan ya sama Sevilla. Sama Real Betis gitu. Soalnya entah kata pelatihnya atau kata partnernya di Real Betis. Ya semoga Real Betis dapat uang banyak supaya kontraknya bisa diperpanjang. Nah berarti dari ngikutin Real Madrid itu kalau ditanya 3 pemain terbaik yang Real Madrid punya siapa aja tuh? Sepanjang masa nih. Sepanjang masa. Yang pasti kan sejak saya suka Madrid ya. Cuma kan dari situ belajar sejarah juga. Ya paling kalau zaman dulu Santiago Bernabeu ya pasti. Terus era-eranya saya mulai suka tuh ya Raul Gonzalez. Gitu ya. Terus yang ketiga ya eranya Ronaldo ya kan. Gitu sih paling. Jadi Santiago Bernabeu atau dulu namanya ada juga Ferenc Puskas lah. Mungkin ada yang belum tahu. Terus yang kedua Raul Gonzalez, ya ketiga Cristiano Ronaldo. Itu sebuah ilmu tuh. Saya juga baru tahu kalau Santiago Bernabeu itu nama orang. Iya. Namanya Santiago Bernabeu YST. Makanya tuh, dan salah satu kenapa saya suka Madrid juga itu adalah klubnya itu tuh tetap menjaga keaslian klub itu sendiri. Jadi contoh waktu pas Madrid mau bangun stadion baru. Kan pernah ada tuh dari sponsor mereka juga sampai mau ngasih uang berapa gitu untuk merubah nama stadion itu jadi Emirates Bernabeu gitu. Tapi kan karena nilai-nilai yang mengakar di budaya Madrid itu sendiri tidak mudah dijual gitu kasarnya gitu klub itu. Tetap nama Santiago Bernabeu. Tahun berapa itu yang mau dibeli sama Emirates? Ya sejak mau renovasi ya berarti tahun 2020-an lah. Ya pas mau renovasi kayak sekarang udah selesai nih. Karena udah selesai, udah bagus, tetap namanya Santiago Bernabeu. Jadi sebelah kan udah diganti ya, sebelah ada Spotify apalah gitu kan, karena nggak punya uang ya. Cengkol dong. Nah kata teman saya yang fans Real Madrid banget gitu ya, itu gara-gara presiden klubnya itu bagus katanya Florentino Perez itu emang sebagus itu kah betul. Dari membawa El Galacticos kembali ke tahapannya gitu. Kurang lebih ya maksudnya secara ekonomi, secara finansial Madrid salah satu klub yang sehat juga. Terus beliau juga udah terpilih lagi kan jadi presiden baru lagi sekarang nih di masa yang sekarang ini. Terus dia tuh pinternya juga ketika misalkan dia melakukan transfer para pemainnya gitu. Madrid tuh kayak
punya kayak buyback gitu. Jadi Madrid boleh beli lagi nih si pemain ini, pertama itu. Terus yang kedua, misalkan Madrid jual pemain, ada klausul di situ. Mamanya pemain bagus. Ada klausul di mana kalau misalkan pemain itu dijual ke klub lain lagi, Madrid dapat komisi lagi. Kayak gitu. Jadi beberapa klausul itu memang banyak sekali menguntungkan Madrid. Itu yang kedua. Yang ketiga, Madrid itu kan klub impiannya para pemain-pemain bola lah ya. Benar. Ya kan? Yeah. Jadi kalau misalkan contoh kayak kemarin kita lihat Kylian Mbappe gitu kan. Ketika waktu itu dibikin PHP, pernah kan? Mungkin fans Madrid pada kecewa kan, kesel, apa nih kimbab nih, kurang-kurang ninja. Gak usah lah Madrid gitu kan dan sebagainya. Tapi Florentino Perez kan maafin gitu dengan sabar, menunggu gitu. Sampai akhirnya kan free transfer kan, jadi nggak usah ngeluarin biaya apapun. Toh pemain juga pengen gitu. Jadi nilai-nilai itulah value yang dibangun oleh si Madrid itu adalah bagaimana orang itu pengen datang ke sana gitu. Ya kurang lebih itu yang akhirnya nge-relate di sini juga gitu. Jadi ternyata teknologi, maksudnya gini, kalau kita bicara teknologi, memang kita nggak boleh ketinggalan zaman juga ya. Jadi maksudnya mungkin dengan cara-cara pendekatan emosional gitu ya, human touch gitu. Itu tidak akan bisa ngalahin deh dengan human touch dibanding dengan teknologi itu. Ataupun misalkan uang sekalipun kasarnya gitulah pokoknya. Berarti itu yang diterapkan oleh Florentino Perez itu. Ya, betul. Terima kasih Florentino Perez. Berarti dari awalnya suka Madrid, terus akhirnya bacalah buku. Ya. Atau dia memang suka baca buku, atau saya pengen belajar ini, saya beli buku ini, atau kayak suka Madrid juga, suka buku juga gitu. Kalau suka buku iya. Beberapa ya bukunya juga mungkin yang beberapa hal yang emang kayak dulu pernah baca yang apa namanya kayak motivasi ya. Buku-buku pengembangan diri ya kayak gitu. Terus seiring dengan pekerjaan masuk ke buku-buku yang berkaitan dengan marketing. Terus seiring dengan fans ya buku dengan ya ini tadi Spanyol ini. Terus ada buku yang bagus-bagus kayak contoh Negeri Lima Menara, itu cerita juga banyak sekali. Ini ya kan nilai-nilai agamanya juga, nilai-nilai apa namanya orang sungguh-sungguhnya juga di sana gitu. Nah itu juga saya baca juga. Jadi memang sebenarnya yang relate emang pengen saya baca ya itu saya pasti beli. Gitu. Jadi nggak yang misalkan contoh ada nih orang baca buku yang bahasa Inggris terus tentang apalah banyak sekali kan kayak gitu-gitu. Nah saya nggak terlalu ke situ. Saya baca ya emang saya suka aja. Iya sih, jadi kita suka apa, kita baca apa. Ya gitu. Betul. Dan kalau baca kan kita butuh suasana yang tenang gitu kan. Mungkin ada ritual tersendiri nggak buat baca buku, kayak nyari tempat yang tenang, atau misalkan dengerin apa sih white noise gitu, atau ada ritual tersendiri nggak buat baca buku? Sebetulnya kalau secara khusus nggak ada ya. Tapi yang pasti biasanya ada waktu-waktu aja. Waktu-waktunya. Kayak misalkan pagi nih habis sholat subuh gitu ya. Sholat subuh habis itu ngaji, ya paling baca buku gitu. Gitu. Terus malam kayaknya kalau malam lebih banyak istirahat lah. Tapi biasanya pagi sih kalau gitu. Atau kalau siang hari nih biasanya kan habis kita istirahat sholat zuhur gitu kan. 15 menit kita mungkin tidur dulu sebentar, 15 menit lagi baca buku lagi kayak gitu sih. Kayak gitu. Berarti dari waktunya juga bisa, betul. Terus dari suasananya juga. Suasana tenang gitu sih. Dan ada kita coffee ini tempat yang Jadi kalau misalnya teman-teman kayak pengen baca buku nih tenang gitu kan, nyari tempat-tempat yang tenang. Betul. Spot-spot di sini kan banyak spot-spot juga. Ada, terus juga kan baca buku kan butuh energi juga sih. Jadi ini bisa diminum. Ini bisa dong. Bisa. Ini namanya Regal Cookies and Cream. Jadi salah satu juga yang bukan kopi yang banyak digemari orang. Bestseller. Betul. Apalagi yang mungkin minum non kopinya gitu ya. Ini unggulannya salah satu. Betul. Segar. Jadi secara deskripsinya tuh ada krim-krimnya. Ya, betul. Terus juga ada cookies. Tidak mendeskripsikan ya, intinya kalau teman-teman yang nggak
lambungnya nggak kuat gitu sih. Betul, itu ada cookies and cream. Terus ada apa lagi selain untuk non coffee-nya? Non coffee-nya, matcha ya. Matcha, terus oh ya kalau pengalaman matcha kemarin saya surprisingly dapat review dari Grab ya. Jadi saya juga udah lama gitu kayaknya nggak ada yang nge-review di Grab gitu. Mungkin kalau ngasih bintang biasa ada gitu ya. Ini yang ngasih ulasan gitu. Betul, terus dia cerita di situ, terus dia mintanya kan less ice lah pokoknya gitu, less ice. Terus ya kita buat produk sesuai dengan SOP dan takarannya sesuai dengan itu. Dan alhamdulillahnya dia cerita lagi liburan di Kuningan, itu pesen matcha less ice. Jadi kekentalannya dapat, wanginya si teh hijaunya juga dapat gitu. Terus dia pesen juga yang less latte. Latte tapi latte terus less ice juga gitu kan. Si orang itu lagi tersebut. Iya betul. Maksudnya di pesan yang sama. Jadi dia langsung pesen dua menu gitu. Dua produk. Terus habis itu dia juga nge-review kopinya juga. Ya alhamdulillah positif di situ gitu. Puas gitu. Puas. Ya. Tapi memang sebenarnya ini juga mungkin jadi apa ya? Mungkin semacam pembelajaran bersama ya, ilmu bareng-bareng gitu, berbagi ilmu. Waktu itu kita juga pernah ngerubah satu produk, maksudnya mengubah bahan baku. Bahan baku waktu itu. Ternyata nih ternyata pelanggan atau customer ini tuh langganan gitu, Rehan. Jadi mungkin setiap seminggu itu dia bisa pesan 2 kali gitu. Ya mungkin bisa dihitung, bisa dibilang rajin lah pesan. Iya. Pada suatu waktu kita benar-benar kehabisan bahan dan akhirnya kita adjust dengan produk bahan baku yang mungkin bukan dari kita. Iya. Terus habis itu coba-coba, udah nih cocok. Kita ngerasa bahwa itu adalah, walaupun memang kadang kayaknya nggak yakin banget, tapi cocok nggak sih? Yakin nggak sih? Gitu loh pokoknya. Habis itu kita kirim dan nggak lama di review. Jawabannya apa? Kok rasanya kayak marah-marah berbeda kayak gitu. Dan jadi kita mikir, ya udah sekarang kita mikir kalau produk itu nggak ada, bahan bakunya nggak ada, misalkan mohon maaf bahan baku nggak ada, ya udah lebih baik kita nggak usah jual dulu. Tunggu bahan baku itu datang, baru kita jual lagi. Berarti itu juga perlu research. Iya betul. Kalau mau ganti ya research juga. Iya betul. Dan itu malah jadi bumerang buat kita kalau kita maksain buat jual gitu kan. Jadi bumerang buat kita juga, akhirnya reviewnya jelek. Tadinya 5.0, jadi sekarang 4,9. Waduh, satu kejadian aja nurunin. Iya betul gitu. Dan itu pun satu-satunya, mohon maaf, maksudnya satu-satunya customer yang langganan tapi akhirnya bilang seperti itu. Oh iya. Gitu. Berarti dalam membuat tempat untuk membuat produk juga nggak main-main lah istilahnya. Iya betul. Untuk itu berarti dari awal pertama bikin sampai ke sekarang itu poin apa ya? Poin yang jadi pembelajarannya apa sih ya? Yang pertama adalah tadi ya saya sempat singgung di awal adalah human touch ya. Jadi yang kedua adalah bahan baku yang memang berkualitas. Teman-teman, atau mungkin kita bisa bicara output ya. Kadang kalau misalkan ada orang yang bicara soal idealisme juga di situ. Jadi kadang idealisme sama cuan ini kan suka berlawanan, suka gotok-gotokan ya. Iya. Ini kita mau nyari apa di sini gitu maksudnya. Kita mau cari value-nya di bidang apa? Kita mau cari dari sisi growth untuk sales aja kah? Atau kita mau cari dari keunggulan dari produk itu sendiri? Kan di sales itu atau di suatu produk itu kan ada yang namanya unique selling point ya. Iya. Harusnya kan gitu ya. Ada maksudnya ya apa yang mau dijual, apa yang menarik dari produk, menonjol gitu maksudnya. Yang lain. Iya betul seperti itu gitu kan. Kalau kita bicara soal tadi cuan itu sendiri ya orang bodo amat mau jual produk yang rasanya manis banget juga silahkan gitu. Benar. Mau rasanya apapun ya terserah silahkan gitu. Iya. Tapi apakah itu akan bertahan lama juga gitu maksudnya gitu. Atau yang kedua ya kita memang menggunakan bahan baku yang emang gak main-main gitu maksudnya gitu. Nah itu berarti kan ada effort juga di situ. Nah apa yang harus kita effort? Berarti bahan baku kita harus tetap konsisten. Gitu. Terus caranya gimana? Ya terus orang biar datang lagi apa yang harus lakuin gitu misalkan. Ya kita relationship dengan orang itu sendiri harus dijaga. Jadi walaupun memang akhirnya mungkin dari sisi
orang datang ke sini tadi ya. Yang introvert kan akan lebih sedikit dibanding yang memang tempat-tempat yang gerombolan kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya udah itu berarti value-nya atau mungkin bisa dibilang bahwa itu adalah konsekuensi yang harus kita dapat di sini. Ya oke nggak masalah karena kita punya value sendiri terhadap brand itu sendiri kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan melihat tempat-tempat lain yang memang udah wah atau bagus daripada kita gitu. Ya kita nggak akan nyampe. Kita mungkin bisa katakan gini. Kita mau ngejar si brand A katakanlah terus aja kejar gitu. Kita cari, kita analisa. Tapi dia rasanya sebenarnya kan biasa aja. Kita mau coba bikin produk kayak gitu. Apakah akan sama hasilnya? Betul. Kan nggak akan sama. Kita harus punya value sendiri di situ. Iya. Itu mungkin poin-poin yang bisa diambil di sini lebih seperti itu. Berarti Coffee KD ini atau KD kita ini udah berapa lama sih jalannya tuh? Kalau secara outlet ya, itu udah 3 tahun berarti. Oke. Tahun 1 tahun di Jakarta, 2 tahun di sini. Tapi kalau secara memulai dari kopi memulainya itu 2020 waktu itu jadi ceritanya adik saya dia sebagai barista di salah satu coffee shop di Jakarta waktu itu. Terus dia kasih produk ke saya gitu. Terus wah enak nih gitu. Ayo kita bikin. Ayo. Berarti dari ade dulu pertamanya. Ya betul waktu itu. Terus ya udah kebetulan waktu itu saya juga udah resign dari kantor kan, dari kerjaan saya. Oke. Ya udah kita buat jual produk kopi literan dulu Oh kopi literan. Ya zaman itu kan banyak tuh. Ya udah gitu zaman covid juga kan. Iya. Terus gimana cara jualnya lagi covid kayak gini gitu kan. Ya udah saya buka PO tuh. Oke. Kebetulan saya ada rekan-rekan di beberapa daerah Jabodetabek ya, Bekasi, Jakarta dan sebagainya. Ya udah tuh saya waktu itu resign, saya nge-grab car. Iya. Jadi saya ambil profesi. Ambil kerjaan sebagai driver Grab car di situ. Ya udah saya sambil jalan, sambil saya nyari pelanggan, saya sambil saya Grab, saya bawa tuh produk itu ke teman saya pesanannya, ke Bekasi. Kadang bawa 5 liter, kadang bawa yang kecil-kecil juga botolan dan sebagainya. Mulai dari situ. Terus 2021 punya outlet di Lebak Bulus waktu itu, terus pindah ke sini. Berarti udah 4 tahun berarti. 4 tahun itu cukup lama ya. Buat Nirahan kan pernah lah nyobain bikin usaha gitu kan. Terus gak tahu nih ini harus apa dulu nih, harus produknya dulu kah, terus juga gimana untuk nakarnya gitu nih buat yang baru-baru mulai gitu untuk usaha itu apa sih hal yang terpenting dipikirin di awal tuh. Kadang-kadang kan kita ayo bikin akhirnya nggak bertahan lama gitu. Itu mungkin kan orang yang baru mulai kayak kita tuh butuh advice dari yang udah lama gitu ya. Kalau praktisnya sebenarnya mungkin kalau kita bicara bisnis itu kan ada bisnis modal kanvas ya, BMC lah kayak gitu gitu. BMC itu kan sebenarnya kalau di mata kuliah itu kan bisa dibahas 1 semester ya. Kayak gitu kan. Tapi praktisnya adalah sebenarnya sebelum memulai usaha itu kita harus mengkalkulasikan yang pertama segmentasi pasarnya. Jadi sebenarnya kita mau cari pasarnya yang gimana nih? Usia berapa kan di situ ada kan ya kalau di bisnis kanvas tuh usianya berapa, yang perempuan berapa, laki-laki berapa dan sebagainya. Terus yang ketiga, yang berikutnya tuh ada juga yang namanya call-nya kita mau influencernya kayak gimana. Terus ada lagi distributornya siapa aja nih yang mau kita ajak untuk mensuplai produk kita atau mensuplai brand kita misalkan kayak gitu. Nah, di situ harus analisa dulu, teliti dulu dengan cara bagaimana ya, kayak misalkan kita datang ke lapangan kan, survei gitu. Terus habis dari situ, habis ketemu segmentasi pasarnya, baru kita ciptain produk kita tuh mau kategorinya misalkan kopi nih. Mau kopi yang bagaimana? Kopi susu gula aren mungkin udah banyak gitu. Kita kopi susu gula aren yang unik apa ya gitu. Contohnya apa? Misalkan kopi susu gula arennya kita bikin kayak es krim yuk. Misalkan kayak Tuku itu kan contoh waktu itu kan. Kita sebut aja brand nggak apa ya? Nggak apa. Tuku itu kan sebenarnya waktu pas dia bikin produk kopi susu tangga, dia kan ada substitusi ketika dia yang produknya dari harga dari modal 16, 20, sekarang 23.000. Kan dia substitusi. Biar produk kopi susu tangga ini tetap ada, dibikin yang gimana? Dibikin yang murah kan, yang kayak dibikin kayak es krim, kayak foam gitu. Nah dia bikin gitu substitusinya gitu maksudnya. Jadi gula arennya khas juga gitu. Selain kopi susu tangganya yang emang konsisten dari awal,
Terus ada produk lain substitusi lagi kayak gitu. Terus harganya juga kita mau pasarnya gimana? Misalkan pasarnya mahasiswa. Oh mahasiswa kira-kira kisaran berapanya? Yang keluarnya misalkan 15.000, 18.000 kayak gitu. Iya, iya. Terus yang kedua, setelah menganalisa seperti itu, ada unique selling point gitu kan. Value-nya apa yang mau kita bawa terhadap produk kita? Oh misalkan ada kita, oh value-nya salah satu cafe introvert di Kuningan misalkan kayak gitu. Terus apalagi, oh di KD kita bisa banyak belajar. Kalau mau bikin kopi sendiri atau ada kelasnya sendiri kan dulu kan kita ada kelas-kelas ya. Kelas basic barista gitu kan. Oh pengen belajar di sana gitu. Atau oh mau belajar yang lain kayak misalnya public speaking dan sebagainya atau pengen ngobrol-ngobrol, ya itu ya silakan ke sini gitu. Jadi ada nilai-nilai yang bisa dibentuk lah kayak gitu. Berarti secara kalau bahasa awamnya bisnis model canvas itu apa? Kalau di Twitter nih, Twitter tolong dong jelasin Danantara pakai bahasa Bayi. Nah kalau misalkan BMC pakai bahasa Bayi itu apa sih menurut Atodi? Gitu? Oke, kalau mungkin lebih tepatnya adalah apa ya? Cara praktis untuk mulai usaha tuh itulah BMC itulah. Kayak kita kan canvas tuh gambar kayak dipetakan gitu. Ya, jadi kan ada sebelah kiri tuh nggak salah sih ada 4-4-1 kan, jadi 9 kan semuanya kan. Iya. Gitu. Jadi bukan formasi bola. Oh iya. Gitu ada yang sebelah kiri tuh biasanya tuh supplier gitu, misalkan yang support kita siapa aja gitu. Kayak pihak eksternalnya banyak ya. Betul. Yang kanan itu internal kita, misalkan produknya, segmentasinya apa, sehingga ini digabung jadinya kebentuklah value gitu. Value proposition ya sebutnya kalau nggak salah. Lupa saya juga kuliahnya di situ ya, kayak ada value proposition, ada di bawah nih revenue stream, betul. Terus ini apa ya? Ada apa cost structure gitu kan? Cost structure. Iya, modalnya gimana? Ada kan. Channel sebelah kanan. Channel sebelah kanan. Iya. Ya pokoknya kalau teman-temannya nih yang pengen bikin bisnis gitu, mungkin kayak pengen memulai tapi yaudah deh kita pengen membuat konsepnya dulu. Nah itu adalah salah satu metode kayaknya ya. Iya betul. Buat memetakan kira-kira bisnisnya mau dibawa kemana gitu. Sama mungkin juga ada namanya sekarang kan marketing funnel ya. Apa yang itu? Mengerucut. Kayak jadi ujung-ujungnya sebenarnya call to action-nya. Jadi orang itu biar bisa beli itu apa, kayak engagement kita. Orang tahu dulu nih produk ada nih, oh ternyata di Kuningan ini ada produk A katakanlah gitu. Produk A ini khusus untuk siapa aja sih sebenarnya gitu. Terus habis itu ini kita perlu nggak nih beli produk A ini gitu. Habis itu oh ya perlu, kita butuh, kita pengen, ya udah akhirnya call to action mengerucut gitu kan. Bentuknya tuh kayak segitiga terbalik kan kayak gitu. Mungkin kayak orang yang suka kopi, terus orang yang suka kopi susu. Iya, betul. Orang yang suka kopi susu apa gitu. Iya, jadi betul. sampai akhirnya mengerucut. Iya. Atau ya gitulah kurang lebih. Berarti buat Atodi itu belajar dari mana bisa kayak akhirnya setelah menjalani terus tahu nih ada kayak metode BMC betul. Marketing funneling itu kayak apakah sambil jalan atau misalkan ada ikut kelas kan? Iya betul. Nah ini menarik ya Rehan. Jadi sebenarnya gini, kita kalau bicara flashback perjalanan saya sendiri ngebangun suatu brand di KD kita itu, mungkin ada hal-hal yang kita terlewatkan gitu dalam perjalanannya. Iya. Nggak itu mah S aja. Oke, ada hal-hal kita terlewatkan gitu dalam proses kita mengerjakan atau membangun suatu brand itu sendiri. Iya. Jadi ini tips juga adalah bahwa kalau misalkan teman-teman mau bikin suatu brand, nggak usah buru-buru. Tenang aja gitu, pelan-pelan aja. Kita analisa benar-benar secara mendalam segmentasi pasar dan juga tujuan kita membuat brand itu untuk apa. Gitu. Nah, saya sendiri belajar mengenai terkait marketing funnel, bisnis model Canva atau product development dan sebagainya. Itu sebenarnya di 2 tahun terakhir ini saya mendampingi beberapa trainer Rehan. Oh iya. Jadi kebetulan saya dan teman saya diajak sama teman saya. Jadi dulu saya sebenarnya sempat ngajar. Materinya Access waktu itu. Access itu apa? Microsoft Access, tau nggak? Database. Jadi yang database Access kayak misalkan contoh
mengkategorikan suatu data berdasarkan ID number misalkan kayak gitu. Misalkan contoh baru dengar. Ya, contoh misalkan gini, saya coba kayak di rumah sakit. Ya. Coba kamu cari pasien yang menderita penyakit paru-paru misalkan. Oke. Jadi cari itu database akses. Berdasarkan apa? Berdasarkan primary key-nya. Jadi kode uniknya apa gitu. Misalkan kode pasien kayak gitu. Oh, ini ada datanya, kode pasien misalkan ada berapa. Itu database. Itu berarti waktu itu mendampingi soal itu. Iya, enggak, waktu itu sempat ngajar dulu. Oh, ngajar dulu. Oke. Terus kemudian itu teman saya bilang, saya butuh CS nih buat dampingin trainer-trainer kayak gitu kan. CS itu customer service. Customer service. Tugasnya adalah bagaimana dia mempersiapkan presentasi untuk trainer tersebut. Dari mulai logistiknya, dari mulai equipmentnya, terus sound semua tempat juga termasuk juga layar yang perlu buat presentasinya dia gitu. Terus saya memastikan bahwa semuanya clean. Iya. Gitu. Jadi nggak ada masalah gitu maksudnya. Nah, terus dari situ saya belajar, tapi dibayar. Oh iya. Saya dampingin, wah seru juga. Saya banyak ilmu-ilmu akhirnya, termasuk satunya tadi bisa modalkan product development. Bahkan ilmu-ilmu yang memang saya nggak pernah belajar pun saya pelajarin. Contoh kayak misalkan alat berat, belt conveyor, itu apa saya juga nggak ngerti kan gitu. Oh ternyata belt conveyor itu adalah suatu alat untuk memindahkan barang satu ke tempat barang lain dengan cara diputer itunya gitu, kayak gitu. Terus ada namanya belajar juga tentang alat berat untuk memusnahkan batu bara gitu gitulah. Sampai juga ke programmer gitu kan kayak gitu. Nah di situ saya ngerasa bahwa wah alhamdulillah saya dapat ilmu gratis nih di sini. Gitu. Iya. Makanya itulah yang akhirnya menginisiasi saya juga untuk membuat kelas-kelas gratis di sini. Nah dari situlah saya belajar terkait dengan berarti ngebuat suatu bisnis itu perlu analisa mendalam, gitu. Jangan terburu-buru, gitu. Kita harus benar-benar melakukan riset, gitu ya, pasar dan juga kebutuhan orang di sekitar kita tuh apa, gitu kan. Iklan juga termasuk marketingnya juga kita harus tahu, gitu. Biaya-biaya ketika kita mengeluarkan, ya harus kita siapin apa RAB-nya, terus biaya marketingnya berapa, kayak gitu. Jadi itu perlu hal-hal yang emang waktu untuk menganalisa itu, gitu. Terus satu lagi bahwa teman-teman kalau mau usaha jangan ketergantungan dengan pinjam gitu ya, tergantungan misalkan belum ada modal dan sebagainya gitu. Sebenarnya kan banyak ya sekarang juga hal-hal yang bisa dilakuin walaupun memang modalnya itu belum memadai misalkan. Gitu. Contoh kopi nih, teman-teman bisa jual dengan kopi-kopi literan dengan orang terdekat dulu. Ya, misalkan bahan bakunya yang bagus, kayak misalkan beans-nya nih yang kayak gimana, terus bahan baku lainnya jual produknya 1-2 dulu aja gitu. Itu masuk nggak ke segmen orang-orang, kasih tester-tester ke teman-temannya dulu gitu. Tes itu kan pasar, tes pasar gitu ya. Itu kan bagian juga kita mau akan biaya untuk marketing juga itu salah satunya juga. Gitu. Ya artinya pelan-pelan aja lah, nggak usah terburu-buru gitu. Jadi kata kunci di hidup Atodi itu belajar gitu ya? Ya betul. Maksudnya dari suka Real Madrid juga sampai akhirnya belajar juga. Terus tadi ngedampingin juga belajar juga. Iya, betul banget. Apalagi untuk tadi kita pebisnis pemula nih, kita kan perlu belajar. Yes. Terus tadi orang-orang yang training itu berarti orang-orang yang mereka memang udah punya bisnis atau memang dari nol belum punya bisnis? Kalau yang saya dampingin itu? Nah, yang jadi pesertanya. Sebenarnya banyak macamnya. Ada yang emang contoh misalkan terakhir itu saya mendampingin untuk DK Group. Jadi mungkin teman-teman kalau tahu produk-produk skincare gitu ya. Jadi mereka itu pengen bikin produk baru. Terus trainernya menjelaskan bahwa untuk membangun produk baru itu apa-apa aja yang dilakuin. Contohnya misalkan skincare itu ya, misalkan untuk cowok gitu kan. Apa yang kebutuhan cowok ini yang diperlukan? Apakah perlu nggak misalkan cowok untuk malam gitu kan, gitu ya, krim malam dan sebagainya gitu. Perlu nggak kita buat? Ternyata banyak banget yang membutuhkan itu, misalkan kayak gitu. Jadi akhirnya dibuat kayak gitu. Terus juga ada beberapa, kemarin juga ada materi tentang call center gitu. Center? Ya betul. Nah itu makanan, maksudnya itu makanan saya banget gitu. Saya seneng tuh kayak gitu-gitu materi kayak gitu. Wah, ini zaman dulu banget saya yang mulai untuk belajar seperti ini nih, gitu kan. Nah kayak gitu call center. Tapi call center beda. Ada call center yang inbound untuk telepon, ada juga yang, tapi dia call center yang tambah lagi melalui line WhatsApp,
bagaimana cara greetingnya, cara menjawabnya, handle objection gitu kan. Iya. Terus komplain itu harus bagaimana kita menghadapinya gitu. Oke. Entah itu telepon atau misalkan kita berhadapan dengan langsung dengan orang tersebut kayak gitu kan. Pernah dapat kan saya juga kejadian teriak-teriak di telinga lah orang teriak-teriak di telepon gitu sampai kedengaran ke telinga gitu kan. Terus ada juga customer datang walk in bilang produk kita ini produk penipu dan sebagainya gitu. Nah itulah yang akhirnya ngerasa bahwa oh dari pengalaman itu saya banyak belajar gitu bagaimana cara handling objection ke orang gitu. Kayak gitu-gitu dan itu bisa diperhatikan di pelatihan itu banyak banget kelasnya, banyak banget materinya. Banyak. Enggak cuma untuk orang yang emang pebisnis aja, yang karyawan pun untuk dapat materi itu banyak sekali gitu. Contoh ya ada juga yang memang contoh kemarin juga pernah juga ikut mendampingi kelas untuk public speaking, presentation skill gitu kan. Iya. Ternyata orang-orang yang peserta tersebut adalah orang-orang yang bergerak di bidang product development, marketing, yang notabene mereka presentasi ke kliennya juga kan. Iya. Nah itu mereka dibekalin itu. Dan mereka bayar, saya alhamdulillah buat materi. Kembali lagi ke coffee shop ya, berarti kan kita kalau yang anak muda ini kan nggak bermodal gitu kan. Nah kalau orang yang bermodal itu berarti dia ikut pelatihan apa tuh untuk kayak apakah belajar gimana sih cara mengembangkan bisnis coffee shop gitu atau dia ada pengalaman atau bisnis F&B lainnya gitu betul. Sekarang. Jadi kurang lebih tahun lalu ya di bulan-bulan Agustus September. Jadi teman saya punya yayasan namanya Welas Asih gitu kan. Terus dia kerjasama dengan saya. Saya mau bikin webinar nih gratis, insightful webinar gitu. Materinya ini ya memulai bisnis kopi dari mulai nol untuk pemula. Ayah ngasih materinya dicerita gitu kan. Oh boleh oke gitu kan. Nanti mudah-mudahan kita dapat klien dari situ juga. Nanti kita bisa kerjasama gitu kan. Nah akhirnya saya bikin tuh kelas gitu. Alhamdulillah dari 2 sesi itu pesertanya di atas 40 orang. Atau orang Kuningan juga ada yang ikut karena dia tembakin tuh. Ini kok pakai marketing juga. Ads juga betul. Dia tembakin ke Kuningan, ke Sumatera dan sebagainya juga ada. Alhamdulillah diterima dengan baik dan alhamdulillahnya ada 1 orang yang emang pengen serius di bidang itu. Bahkan sampai sekarang pun alhamdulillah sedang dalam proses perencanaan untuk membangun coffee shop di situ. Resto lebih tepatnya di situ. Resto. Nah, jadi dulu memang waktu pas kita buat itu si audiens tersebut tertarik untuk melanjutkan ke tahap lebih dalam lagi kayak misalkan untuk private kelasnya juga. Akhirnya kita sediakan tempatnya gitu. Terus sediakan juga materinya juga, equipment dan sebagainya kita sediakan juga. Dan alhamdulillah sekarang masih berjalan gitu. Berarti sembari sekarang ngejalanin coffee shop juga mendampingi gitu? Ya betul, gitu. Mendampingi atau lebih tepatnya mungkin konsultan ya. Konsultan gitu. Tuh, dan gimana aja Dan itu memang harus dibangun ya. Relationship itu memang harus dibangun. Bahkan ketika kan kalau bahasa call center itu sebutnya retention ya. Atau bahasa service itu retention. Jadi kadang contoh misalkan kita punya klien. Biasanya kalau di orang marketing itu setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dia harus menghubungi customernya dia. Pegang aja untuk memastikan bahwa dia tetap terkoneksi dengan kita. Kita nggak harus tawarin ke dia produk, tapi kita juga ada sisi emosional yang kita bisa bangun. Contohnya misalkan ibu kita nanya kabarnya, bapak ibu bagaimana kabarnya, terus bapak ibu gimana dengan produk yang kemarin gitu. Nanti juga ujungnya akhirnya timbul kepercayaan, produknya bagus, memberi keuntungan gitu kan. Kayak contoh misalkan Rehan beli ini, produknya oke dan sebagainya, besok pasti akan beli lagi kayak gitu kan. Ya ini nggak keras ya. Ya itulah yang dibangun bahwa kepercayaan, trust, terus integritas gitu kan. Yang kemarin kita sempat lalai menggunakan produk yang berbeda itu karena kita melalaikan integritas juga kan. Betul. Ya kan akhirnya customer pergi. Coba kalau kita tetap konsisten integritas dengan produk kita develop dengan sebaik mungkin, terus kita ngebangun relationship dengan pelanggan tersebut gitu atau customer tersebut. Saya yakin tuh mereka nggak akan pergi ya. Malah mereka akan selalu ingat kita gitu maksudnya. Karena ada hal yang berbeda yang mungkin mereka nggak dapatkan dengan di tempat lain kayak gitu. Kayak gitu. Itu kurang lebih seperti itulah. Iya sih, buat
kayak orang introvert kayak saya kan, misalkan nih kayak, duh saya bingung nih mau bisnis gimana gitu, butuh konsultasi itu benang merahnya didampingi seperti apa sih ya? Kalau butuh konsultan nih gitu. Oh, kalau sebenarnya ngobrol aja ya, maksudnya teman-teman misalkan contoh, saya jujurnya feel free aja sih. Oke. Kalau untuk teman-teman mau datang mau ngobrol dengan saya untuk bicara soal bagaimana development suatu bisnis yang pengen dijalanin, apapun itu bentuknya, insya Allah saya bisa kasih insight-insight gitu untuk teman-teman gitu. Dan alhamdulillahnya juga Arehan waktu kemarin juga sempet, jadi saya waktu itu ada mahasiswa di Stekpi ya, kalau nggak salah di Kalibata tuh. Oh iya. Ya itu kalau nggak salah. Dulu namanya Stekpi, sekarang namanya apa ya, saya lupa. Nah, Kalibata trilogi ya, trilogi gitu kan. Ya kan? Iya. Kebetulan si mahasiswanya itu kerja di tempat coffee shop ADC di Jakarta. Oke. Saya kalau waktu ketemu juga saya menawarkan diri gitu kan. Gimana kuliahnya dan sebagainya gitu. Oh aman Kang, saya juga ada rencana pengen bikin ini gitu. Terus kemarin ngobrol. Jadi saya kayak dosen jadi kayak ayo kita Zoom gitu kan. Saya seneng gitu tuh. Kang, kita tuh lagi suruh bikin produk, suruh menganalisa bagaimana marketing dengan menggunakan AI dan juga marketing dengan menggunakan teknologi digital gitu. Bagaimana pengaruhnya? Oh, ya udah, saya jelasin lagi tuh. Kalau AI BMC-nya apa? Kalau digital BMC-nya tuh apa aja gitu. Segmentasi yang mau diambilnya apa aja. Jadi kita kayak ngobrol aja. Jadi ya saya berbagi ilmu karena saya juga alhamdulillah dapat ilmunya kan juga dari trainer-trainer yang saya dampingin juga kan. Jadi teman-teman ya feel free aja kalau mau nanya-nanya, saya senang banget gitu ngobrol-ngobrol hal bisnis itu. Berarti gitu. Mentoring sifatnya kayaknya. Boleh, bisa dibilang kayak gitu. Nah kalau misalkan teman-teman pengen atau dia pengen mentoring dong, bisa menghubungi gimana? Apakah di Instagram? Nomornya nggak ada ya. Ke KD kita aja, DM aja nanti juga akan dikirimin ke saya. Oke, iya, berarti betul. Instagramnya KD kita. Coffee. KD@kdkita.coffee. Ya betul. Berarti di sana ada CP-nya Kak di KD kita atau? Ada link tree-nya juga bisa. DM juga bisa kok DM aja. Bisa dihubungi di sana. Betul. Bisa mentoring kayak gini gitu. Ya, tapi kalau misalkan lebih profesional kayak ibu-ibu yang tadi bisa juga. Bisa juga kayak gitu. Nah, saya sebenarnya ada satu pertanyaan yang mengganjal dari kemarin, dari lama sebenarnya. KD kita tuh artinya apa sih? Oh, nggak tahu ya? Iya, belum tahu. Ini jadi udah pernah cerita belum ya orang-orang? Belum. Eksklusif di sini. Jadi dulu namanya bukan KD kita. Iya. Dulu namanya cuma KD Coffee aja. Oke. Ya, saya juga bingung tuh nyari brand itu gimana gitu. Nah, karena produk itu dibangun oleh kakak dan adik. Oke. Jadi kakak adik, jadi KD. Oke. Dan saya punya cerita lucu. Ketika saya bukan namanya masih sama KD. Ini pasti lucu nih, jaminan lucu nih. Ada orang Pakistan. Oke. Waktu itu datang ke KD kita. This look familiar name ya. Oh, kan orang-orang India, Pakistan gitu ngomongnya gitu ya. Kayaknya saya tahu nih apa ya KD. Saya tahu. You from India? Ya, KD itu namanya rumah kan? Iya betul ada gitu. Ya. Terus ada juga yang perhatiin gitu. Dari Bali ya? Bilang KD ya gitu. Oh bukan. Akhirnya namanya KD kita kan dari Bali ya bilang gitu. Ada juga tuh orang Bali datang ke tempat kita gitu. Oh bukan Kak, tapi kita memang udah dari Bali. Oh. Bis namanya familiar, namanya Kade, gitu kan. Oh, sing, raga, sing Bali, gitu kan. Saya juga pakai bahasa Bali juga ngobrolnya. Oke, logatnya harus menyesuaikan. Itu juga. Tapi memang karena, ya betul, karena emang dulu saya pernah tinggal di Bali, ada sih juga pernah tinggal di Bali, kayak gitu. Logat-logatnya udah paham. Iya, jadi terus akhirnya berubah lah namanya Kade kita. Kenapa? Karena saya dulu cuma berdua nih. Jadi saya sama adik saya doang, gantian tuh jaganya. Kadang mungkin saya juga banyak di sana. Terus akhirnya kita berpikir karena kita udah cukup besar gitu kan, kita butuh orang-orang di dalam juga, kita butuh karyawan, kita butuh manpower juga di situ. Ya udah kita gantilah dengan namanya KD kita. Jadi biar ngerasa bahwa ya ini tempat untuk kita belajar, untuk kita ngobrol-ngobrol, untuk kita bicara hal-hal positif kayak gitu-gitu. Oke. Kayak gitulah. Berbicara kata KD yang artinya rumah dan kita adalah kita. KD kita adalah rumah komika. Gimana itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu sih. Kenapa sih? Iya. Udah berapa tahun dengan
stand up comedy Kuningan ya. Jadi waktu itu 2022 waktu saya di sini gitu kan. Ya tadi salah satu segmentasi pasarnya kan ada yang sebelah kirinya itu tadi. Oke. Ada resource-nya lah gitu kan. Komunitas itu kan berarti apa aja komisi Kuningan gitu ya. Terus waktu itu ada stand up comedy kan. Terus saya lihat dari awalnya saya lihat dulu tuh YouTube-nya, terus cerita-cerita yang Alfiando kena kecelakaan gitu kan. Kayak gitu juga ya. Dia duduk jadi stand up komikanya duduk kan, Donah juga. Terus ada Kang C juga di situ. Terus ada Aiman satu MC di sini. MC kondang juga ya gitu kan. Terus channel-channelnya banyak kan di situ. Akhirnya saya DM tuh Oktober 2022. Saya DM waktu itu. Halo, saya Todi dari Kadek Kita Coffee gitu kan. Mau mengajak ngundang teman-teman untuk ngobrol-ngobrol terkait mungkin bisa kita buat semacam acara di tempat kita gitu. Dari gitu jawabannya apa? Halo, boleh Kak? Boleh. Kak Todi nanti kita ketemu. Tapi sebelum ketemu spill dulu dong barista yang pakai kacamata. Siapakah dia yang menjadi adminnya? Tahu aja. Yaudah akhirnya kesini ngobrol dulu sama Fauzi dulu ngobrolnya awal. Jangan dia tuh yang chat. Tapi dia tidak. Ya udah akhirnya ngobrol sama Fauzi waktu itu habis itu ya udah terus beberapa minggu kemudian ya udah akhirnya alhamdulillah rutin di sini tiap Sabtu malam Minggu kan. Terus pernah juga jadi tuan rumah untuk komisiku waktu itu. Waktu itu waktu ronde ketiga apa keempat saya lupa deh waktu itu. Terus ya alhamdulillah sampai dengan sekarang walaupun memang beberapa kali mereka sempat keliling juga kan. Ya itu adalah bagian mungkin mereka juga perlu engagement ke orang juga kan. Perlu untuk kayak awareness untuk si brand stand up ini untuk dikenal dengan orang juga gitu dan sebagainya. Ya alhamdulillah maksudnya saya seneng gitu maksudnya bisa berkolaborasi sama mereka gitu. Apalagi saya juga suka open mic ya. Boleh nih kalau yang mau ngasih job open mic. Enggak. Saya cuma hiburan doang itu. Berarti open mic juga dari tanggal berapa? Dari mulai kapan lah mulai open mic? Berarti November 2022 ya kurang lebih ya. Sayanya? Iya. Enggak, saya mah baru kapan ya? Setahun inilah. Baru setahun. Tapi juga jarang tampil di depan karena saya masih bikin produk kalau ada pesanan. Dan sekarang kan ini agak sedih. Katanya yang outlet yang di sini kan bakal pindah gitu. Nah rencana kedepannya untuk KD kita ini seperti apa? Mungkin nanti bisa musik sedih. Saya juga yang ngedit sebenarnya. Ya jadi memang maksudnya cukup berat juga ya karena sebenarnya produk kita juga udah dikenal sama orang-orang sini gitu. Walaupun nggak banyak, tapi insya Allah sih mungkin sudah melekat di hati mereka juga ya maksudnya. Terus yang kita bawa juga ke mereka value-nya juga nggak cuma dari produk aja, tapi ada tadi saya sampaikan berulang kali itu ada human touch di situ yang memang kita bangun gitu kan. Tapi kita juga harus berpikir juga bahwa bisnis ini kan tetap harus sustain ya, tetap akan harus konsisten, maju dan sebagainya gitu. Jadi saya berpikirnya bahwa dengan memindahkan KD kita di tempat lain dulu, itu masih di Kuningan kok, tetap tenang aja gitu kan. Saya berharap akan rebound lagi nanti suatu waktu saya akan kembali lagi ke kota Kuningan dengan membawa mungkin jadi cabang terbarunya KD kita nanti dan kita bisa bertemu lagi di open mic lagi di situ nantinya gitu. Jadi itu rencana-rencana yang akan saya lakukan dalam beberapa tahun ke depan lagi dan sebagainya. Tetap nanti juga saya juga pengen tetap ada kelas lagi nanti di sini dengan kelas-kelas yang lain gitu kan. Maksudnya tempat yang baru pun juga saya pengen ada kelas walaupun mungkin jauh di Kuningan, mungkin nanti jauh di Ciawi misalkan, nanti mungkin di Kuningan saya bikin kelas yang sama di tempat yang baru. Itu yang selalu saya pengen buat di situ. Karena jujur aja, mungkin saya ngerasa bahwa saya tipikal orang mungkin satu yang concern banget terhadap namanya service ya. Pelayanan kayak gitulah maksudnya. Mungkin karena saya berangkat juga waktu itu pekerjaan saya diawali dengan service juga, mungkin itu yang menjadikan akhirnya saya ngerasa bahwa saya suka gergetan gitu sama pelayanan-pelayanan yang kayak cuma biasa-biasa tapi tidak ada sesuatu yang bisa diambil atau sesuatu yang bisa bernilai gitu ketika orang datang ke tempat itu gitu maksudnya. Jadi satu lagi, kalau misalkan teman-teman punya
coffee shop atau punya resto, punya kedai gitu. Pengen di si timnya gitu, pengen belajar tentang service excellent, dengan sukarela saya siap memberikan keilmuan itu. Itu dia. Bisa dihubungi aja. Terus gitu. Ini kan pasti orang introvert sekuningan yang daerah sini kan pasti kesedihan. Boleh nggak pesan-pesan buat teman-teman yang sering kesini, teman-teman introvert yang mungkin pengen gairahnya tuh pengen kayak Atodi gitu, terus belajar. Oke. Pesan-pesannya. Kalau bahasa komunikasi itu ada namanya 3 magic word ya. Oke. Ini bisa jadi brand juga nih, 3MW CR. Jadi yang pertama itu kita harus 3 magic word pertama adalah minta maaf. Pertama, saya sebagai owner di sini atau adik kita meminta maaf kepada teman-teman yang sudah pernah datang ke sini kalau selama ini ada pelayanan atau misalkan produk ataupun apapun itu bentuknya yang kurang berkenan, yang mungkin bisa menjadi ganjalan teman-teman ketika datang ke adik kita. Yeah. Gitu. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya gitu kan. Terus yang kedua, saya juga mau ucapkan terima kasih atas atensi-atensi ataupun atas kedatangan teman-teman yang udah pernah datang ke sini dan memberikan kebahagiaan buat kami di sini juga gitu, memberikan gambaran-gambaran lain yang bisa menjadikan kami bisa berkembang lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah percaya ke adik kita, sudah main ke adik kita gitu, sudah ikut kelas-kelasnya adik kita juga. Dan yang berikutnya yang ketiga, minta tolong. Ya, kan ada maaf, terima kasih, minta tolong. Mungkin tolongnya lebih tepatnya kepada teman-teman kalau misalkan main gitu ada waktu, itu bisa datang ke tempat adik kita yang baru. Atau saya juga minta tolong kepada teman-teman kalau ada hal-hal yang berita-berita atau mungkin bisa cerita-cerita yang ditemuin tentang adik kita yang mungkin bisa menjadi cerita yang menarik, tolong sampaikan kepada teman-teman. Kalau ada yang kurang berkenan, tolong sampaikan kepada kami di sini. Gitu. Terus berikutnya lagi untuk tadi apa? Terakhir yang soal mungkin buat orang yang pengen terus belajar ya, gitu. Kayak gitu ya. Teman-teman, yang namanya kita ilmu itu atau belajar itu tuh tidak akan ada habisnya sampai kapanpun. Kenapa? Karena kita nanti misalkan teman-teman menikah, punya anak, pasti kan belajar juga. Ya. Karena perkembangan teknologi atau perkembangan bidang-bidang belajar itu kan akan terus berkembang dan kita nggak boleh tinggalkan kan. Ya. Nanti kita harus terus belajar. Yang pasti namanya belajar itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Artinya selama ada kesempatan untuk bisa belajar, baca buku gitu misalkan, ataupun hal-hal yang lain yang bisa teman-teman gali, itu galilah di situ. Jadi berkembang tiap hari gitu ya, terus menjadi orang yang memang punya value gitu, itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena itu nanti yang dilihat sama orang lain gitu maksudnya, kayak gitu. Nah itu ya itu daging sekali teman-teman. Dan secara obrolan juga sebenarnya sangat menarik sih, dari tadi ngobrol soal buku itu ya, Real Madrid itu kayaknya harus ngobrol lagi nanti. Tapi karena minuman ini udah habis, pengen menutup podcast ini supaya afdol dengan slogan service gimana kemarin? Thank you for your support. Thank you for your service. Berarti nanti gini, kalau saya bilang thank you for your support, Rehan bilang thank you for your service. Oke, siap. Oke, thank you for your support. Thank you for your service. Terima kasih Atodi. Sampai jumpa.